Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Hasan Basri Tanjung MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahifah Faiza Ahfalia. Saya dari PAI Reguler D. Di sini saya ingin berpidato yang berjudul 4 bentuk pengolahan sumber daya alam sebagai wujud ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi alimun la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Pada zaman ini dan pada saat ini kita telah banyak merasakan bahwa kerusakan sangat terus meningkat di alam ini. Banyak pohon yang ditebang, hutan digunduli, sungai dikotori, dan laut dicemari. Dengan berbagai kerusakan alam ini, kita juga merasakan akibatnya. Terjadi bencana tsunami, lalu banjir, kebakaran hutan. Lalu sekarang kita merasakan juga panas, tiba-tiba panas, lalu tiba-tiba dingin. Nah, atau tiba-tiba hujan. Dengan berbagai bencana ini merupakan salah satu akibat yang manusia juga rasakan dan manusia juga yang melakukannya. Jadi kita yang merasakan, kita juga yang melakukannya. Menurut Dwi Samsiati dalam buku Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam, ada 4 bentuk pengolahan sumber daya alam. Yang pertama adalah dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul atau lahan-lahan yang telah gersang. Dengan kita melakukan penanaman kembali, maka kita dapat mengembalikan kualitas dari hutan tersebut dan dapat juga mengembalikan kualitas dari lahan tersebut. Dan kita juga bisa memanfaatkan hutan-hutan yang telah bertumbuh kembang lagi. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia dan binatang lainnya, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apabila di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kita menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau hewan atau burung, maka kita juga mendapatkan sedekah. Oleh sebab itu, mari kita melakukan reboisasi dan penanaman kembali terhadap lahan-lahan yang telah gundul. Lalu yang kedua adalah tebang pilih dan tebang tanam. Apa itu tebang pilih dan tebang tanam? Tebang pilih adalah bukan hanya tebang pohonan yang berkualitas saja, akan tetapi tebang juga pohonan yang kurang kualitasnya. Kenapa? Agar digantikan kembali dengan tanaman yang baru. Dan apa itu tebang pilih tebang dan tanam? Tebang itu adalah menebang pohon, akan tetapi menanam juga satu pohon. Jadi apabila kita menebang satu pohon, maka kita juga harus menanam satu pohon kembali. Kalau bisa, kita menebang satu pohon lalu tanam kembali 1000 pohon. Agar apa? Agar kualitas dari sumber daya alam kita semakin meningkat. Lalu yang ketiga adalah pengolahan sumber daya alam. Apa? Pengelolaan air limbah. Maksudnya apa? Ya, kita merasakan bahwa banyak pabrik-pabrik, entah pabrik semen atau pabrik makanan atau pabrik-pabrik industri lainnya yang membuang limbah langsung kepada lingkungan, dan itu sangat-sangat berakibat fatal. Sungai pun menjadi tercemari dan tidak bisa digunakan airnya karena limbah-limbah tersebut. Oleh karena itu, sektor industri wajib memiliki sarana pengelolaan air limbah agar dapat menetralkan limbah-limbah cair dan beracun baru bisa dibuang kepada lingkungan. Agar apa? Agar lingkungan juga terjaga dan sungai-sungai kita juga terjaga dan tidak tercemari. Lalu yang keempat adalah terasering. Terasering itu apa? Terasering adalah membuat lahan pertanian, sawah, ladang dengan bentuk berteras-teras atau berbentuk tangga atau bertingkat dari atas ke bawah.
Dengan 4 bentuk pengolahan sumber daya alam ini, diharapkan kita bisa terus meningkatkan kualitas sumber daya alam kita yang telah rusak menjadi terus meningkat hingga menjadi indah kembali. Dan kita juga sebagai umat manusia, umat Islam, khalifah di bumi ini, kita juga diwajibkan untuk menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, mari kita semua menjaga lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak membelas kasih, maka tidak dibelas kasihi juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apabila kita ingin disayangi oleh Allah, ingin disayangi oleh Rasulullah, maka sayangilah sekitar, maka sayangilah lingkungan. Oleh sebab itu, mari semuanya kita ubah kembali dunia ini, alam ini yang tadinya rusak kembali menjadi sehat dan berkualitas tinggi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.